إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita berada pada suatu hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Dan karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan karena kemuliaannya di dalam agama Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjadikan beberapa adab, beberapa keistimewaan, beberapa perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang dijadikan pada hari Jumat adalah dengan dikhususkannya bacaan salat subuh pada hari Jumat dengan membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua dengan membaca surat Al-Insan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh hari Jumat dengan membaca Alif Lam Mim Tanzil dalam surat As-Sajdah. Dan juga pada rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Rawahu Muslim. Dan juga adab kedua yang dimiliki hari Jumat yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya adalah disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aus bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum al-jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhah wa fihi sa'qah
Fa'aksiru alayya minas salah. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah. Kaifa tu'radu salatuna alayka? Wa qad aramta. Yani yaquluna qad balita. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa inna Allah qad harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling baik adalah hari Jumat. Padanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Adam. Dan pada hari itu pula terjadi nafkhah, ditiupnya sangkakala. Dan pada hari itu juga terjadi saqah, pingsannya semua manusia pada hari kiamat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Dikarenakan salawat kalian ditampakkan, dipaparkan kepadaku. Maka kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami dipaparkan, ditampakkan kepadamu, sementara badanmu, jasadmu telah hancur? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas bumi untuk memakan badan-badannya para nabi alaihi salatu wassalam. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah fa'aktsirus salata 'alayya. Faman shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi ashran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan sekali solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat atasnya 10 kali. Balasan yang berlipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari suatu amalan yang begitu mudahnya diucapkan oleh lisan, yaitu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang juga disyariatkan pada hari Jumat adalah dengan mandi tatkala hendak mendatangi salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis Samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal." Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah melaksanakan sunnah.
dan sungguh dia telah melakukan suatu perkara yang baik. Namun barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi lebih baik bagi dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawa kepada pengertian seseorang yang tidak berkeringat badannya dan tidak pula mengeluarkan bau yang tidak enak dari tubuhnya, maka mandi bagi dirinya sunnah. Adapun bagi yang berkeringat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya, maka mandi Jumat adalah wajib hukumnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Rahul Bukhari wa Muslim. Mandi Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang juga disunnahkan pada hari Jumat adalah dengan dia memakai minyak wangi, dengan dia mengikat giginya, dan dengan dia menggunakan pakaiannya yang paling bagus untuk mendatangi salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wastaka wa massa min tibin in kana 'indah wa labisa ahsana thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid falam yatakhatta riqaban nas hatta raka'a ma sya'allahu an yarka' thumma ansata idza kharajal imam falam yatakallam hatta yafrugha min salatihi kanat kaffaratan lima bainaha wa bainal jum'ah allati qablaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia menyikat giginya, kalimat istak dimutlakkan kepada dua pengertian, kepada perbuatan membersihkan gigi dan juga kepada benda yang digunakan untuk membersihkannya, yaitu kayu siwak. Dan dia memakai minyak wangi jika dia miliki. Kemudian dia memakai pakaiannya yang paling bagus. Kemudian dia keluar sampai mendatangi masjid. Kemudian dia salat berapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia salat. Dan dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Kemudian jika imam datang, maka dia diam dan tidak berbicara sedikit pun sampai dia menyelesaikan salatnya. Maka balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat Jumatnya tersebut akan sebagai penebus dosa-dosanya antara Jumat yang tadi dan Jumat yang sebelumnya. Dosa satu pekan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan adab-adab pada hari Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita yang mengetahui adab-adab pada hari Jumat ini untuk melaksanakannya, kemudian memberitahukannya kepada kaum muslimin. Dikarenakan banyak dari kaum muslimin yang masih belum mengetahui perkara-perkara yang disyariatkan pada hari Jumat. Dikarenakan banyak dari mereka yang kurang mengagungkan dan juga memuliakan pada hari Jumat ini. Mereka samakan hari Jumat ini seperti hari-hari yang lainnya. Wallahul musta'an.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga di antara adab yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin pada hari Jumat adalah bersegera untuk mendatangi salat Jumat. Bersegera sepagi mungkin untuk mendatangi salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis Aus bin Aus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah, faghasala ahadukum ra'sahu waghtasala, thumma ghada wabtakara." Jika datang hari Jumat, kemudian salah seorang dari kalian mencuci kepalanya dan dia mandi, kemudian dia pergi ke masjid dan dia bersegera mendatangi salat Jumat, kanat lahu bikulli khutwatin khataha qasiyami sanah wa qiyami sanah. Maka setiap langkah yang ia langkahkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala puasa setahun dan seperti pahala salat selama setahun. Keutamaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan, summa dana wastama'a wa ansata. Kemudian dia mendekat kepada imam dan dia mendengarkan dan dia diam. Maka setiap langkah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasa dan pahala salat selama setahun, setiap langkah. Berapa langkah yang diperlukan oleh seseorang dari rumahnya menuju masjid? Semuanya adalah kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Dan juga sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaghtasala yaumal jum'ah, tsumma raha faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia pergi di awal waktu, maka seolah-olah dia telah memberikan kurban berupa 1 ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba. Barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seolah-olah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkurban bakarah, sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabsyan akhran. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Barang siapa yang datang pada jam yang kelima, maka seolah-olah dia berkurban dengan sebutir telur. Fa iza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Dan jika telah keluar imam, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan zikir, yaitu khutbah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama caranya adalah dengan membagi waktu pagi sampai waktu zuhur menjadi 5 bagian. Maka bagian yang pertama adalah jam yang pertama, yang pelakunya berhak mendapatkan pahala kurban seperti seekor sapi, seekor unta.
Kemudian pada jam yang kedua, bagian yang kedua, dia seolah-olah berkurban dengan seekor sapi. Dan seterusnya. Dengan membagi waktu mulai dari pagi sampai siang menjadi 5 bagian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang tidak begitu berat. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar bagi kita. Semuanya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk memotivasi kita agar kita merasa ringan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar